Shalom. 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 Puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada lagi di hari ini. Tidak terasa sudah tanggal 30. Besok tanggal 31, waktu berjalan begitu cepat. 2022 akan terselesaikan dengan puji Tuhan segala baik. Dan saya percaya 2023 terobosan yang besar bagi setiap kita akan terjadi. Amin. Puji Tuhan, malam ini kita lanjut dengan firman Tuhan. Masih dalam Bilangan pasal 33. Malam ini terakhir. Masih dalam Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 49. 2 malam kita sudah bahas tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Puji Tuhan, dimulai dari bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu Rameses, dan sampai di Abrona, ayatnya yang ke-34. Bangsa Israel sampai di padang gurun, tempat yang bernama Abrona. Nah, di ayat 35 dikatakan dari Abrona, bangsa Israel mulai berjalan ke Esion Geber. Ada apa di Esion Geber? Esion Geber di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 49. Di sana ketika Raja Israel, 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 49. Ketika Raja Israel mengirim kapal-kapalnya untuk mengambil, kalau tidak salah, peti emas. Nah, di Esion Geber itu ternyata kapal-kapal Raja Israel itu mengalami kerusakan. Dan saya percaya itu semua terjadi atas seizin Tuhan. Satu Raja-Raja pasal 22 ayatnya yang ke-49. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas, tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana sebab kapal-kapal itu pecah di Esion Geber. Pada waktu Ahasia anak Ahab berkata kepada Yosafat, baiklah, anak buahku pergi bersama-sama dengan anak buahmu dengan kapal-kapalmu, tetapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud bapa leluhurnya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi waktu Yosafat menjadi raja atas Yehuda, Yosafat melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ia mengikuti jejak orang tuanya, kalau tidak salah Raja Asa, dan dia menjauhkan bukit-bukit berhala, tempat-tempat berhala, semua dihancurkan oleh dia. Dan ketika dia menyelesaikan itu, dia membuat juga, salah satu keputusannya adalah dia membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas-emas. Tetapi belum sampai lagi di Ofir, ternyata kapal-kapal itu sudah rusak di Esion Geber. Tidak dijelaskan mengapa sampai kapal-kapal itu bisa rusak di Esion Geber. Tetapi satu yang saya tangkap di sini bahwa ketika Tuhan berkenan, Tuhan pasti menyertai. Tetapi ketika itu bukan ada dalam rencana Tuhan, Tuhan pasti menggagalkan. Sehingga waktu Tuhan membukakan kebenaran ini, saya langsung mengerti bahwa kita boleh merencanakan segala sesuatu, kita boleh melakukan segala sesuatu, tetapi keputusan berasal dari Tuhan. Sehingga di Esion Geber, tempat persinggahan bangsa Israel di sana, yang Tuhan mau ajarkan untuk kita, kadang kita harus mengalami kegagalan. Kadang kita harus mengalami penundaan.
Jadi untuk anak-anak Tuhan, kegagalan bukan akhir dari segala sesuatu. Tetapi kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda untuk kehidupan anak-anak Tuhan. Karena di dalam kegagalan ada pembelajaran, di dalam kegagalan itu ada evaluasi hidup, di dalam kegagalan itu bagaimana dia bisa membangunkan kembali, membangkitkan kembali semangatnya, pengharapannya untuk mau melakukan dan mau berusaha untuk kembali memegang janji-janji Tuhan untuk menggapai setiap harapan yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita terkadang Tuhan mengizinkan kita singgah di tempat-tempat yang seperti Esion Geber, kegagalan. Kita berpikir bahwa di depan sana, ketika saya ke sana, saya akan ambil sesuatu yang berharga. Ketika saya menuju ke sana, saya pasti berhasil. Ketika saya menuju ke sana, saya pasti mendapatkan sesuatu yang sangat berharga yang sudah menjadi target saya. Tetapi ketika dalam perjalanan belum sampai di tempat tujuan, kita mulai mengalami kegagalan, kita mulai mengalami halangan, tantangan, rintangan. Itu bukan penghalang untuk kita bisa terus berjalan, tetapi itu adalah bagian dari Tuhan mau kita duduk diam sejenak, kita evaluasi hidup kita dan kita perbaiki apa yang salah sehingga kita bisa berhasil menuju ke tempat yang Tuhan rancangkan, menuju keberhasilan yang Tuhan sebenarnya sudah siapkan untuk setiap kita. Yang selanjutnya dari Esion Geber, bangsa Israel mulai melanjutkan perjalanan ke padang gurun Sin. Ada apa di padang gurun Sin? Kalau kita lihat di ayat 36 itu padang gurun Sin itu berbeda dengan padang gurun Sin yang sebelumnya. Sin yang ini pakai Z, yang sebelumnya pakai S. Di padang gurun Sin atau tempat yang namanya Kades, ini adalah tempat di mana bangsa Israel tinggal. Lalu bangsa Israel mulai mengatur strategi, menyusun strategi untuk mau melihat tempat yang akan mereka tuju. Tempat yang menjadi pusat Tuhan akan membawa mereka, yaitu tanah Kanaan. Waktu bangsa Israel ada di Kades, kita boleh lihat di dalam firman Tuhan selanjutnya. Bangsa Israel waktu ada di Kades, mereka pergi untuk mengatur siasat untuk pergi ke tanah Kanaan untuk mengintai tanah Kanaan itu. Apakah tanah Kanaan yang Tuhan janjikan ini adalah tanah yang benar-benar subur? Mereka dikasih kesempatan untuk pergi mengintai wilayah yang akan mereka tuju. Waktu mereka ada di padang gurun Sin di Kades. Setelah mereka pergi mengintai, mereka kembali dan mereka menyampaikan ternyata dari 12 pengintai, 2 orang pengintai yaitu Yosua dan Kaleb menyampaikan hal-hal yang luar biasa tentang tempat yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Dan mereka menyadari bahwa itu tantangan yang tidak sedikit. Tetapi disitulah mereka meneguhkan hati mereka. Mereka menguatkan iman mereka menguatkan iman percaya mereka buat Tuhan, supaya waktu mereka masuk tanah Kanaan, apapun masalahnya, apapun tantangannya, mereka tidak mundur. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan sudah janji. Tuhan sudah ingatkan bahwa tempat itu akan menjadi milik mereka. Dalam perjalanan kita, ketika kita sudah gagal, biasanya banyak anak-anak Tuhan mulai menyerah. Puji Tuhan kalau kegagalannya hanya 1 kali, dia masih punya semangat. Tetapi ketika kegagalannya mulai berkali-kali, dan di situ mulai rasa kecewa timbul kepada Tuhan.
Di situ pula mulai rasa untuk mengundurkan diri, rasa untuk mulai berhenti, rasa untuk mulai mundur dari semua pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan mau, bukan itu keputusan yang kita ambil. Tapi waktu kita mengalami kegagalan, waktu kita mengalami masa di mana sepertinya kita sedang terpuruk, Tuhan mau kita tinggal di Kades. Kita tinggal di padang gurun Sin. Apa yang harus kita lakukan di sana? Kita evaluasi hidup kita. Kita lihat kembali bagian yang salah di belakang apa. Lalu kita lihat rencana target selanjutnya yang di depan, apa yang Tuhan mau. Kita bawa perencanaan itu buat Tuhan. Sesudah kita bawa perencanaan itu semua buat Tuhan, kita minta Tuhan kasih kita hikmat. Kita minta Tuhan mampukan kita. Lalu kita mulai gumuli semua perencanaan itu, kita bawa buat Tuhan. Sesudah kita bawa pergumulan, perencanaan semua perencanaan kita di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan mau supaya setiap kita di saat membawa perencanaannya buat Tuhan, kita harus meneguhkan iman kita. Kita harus meneguhkan iman kita. Kita harus berusaha untuk menumbuhkan rasa percaya kita yang lebih lagi untuk Tuhan. Saya selalu bilang buat anak-anak muda, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda ketika engkau mau membangun terus hidupmu di dalam Tuhan. Waktu bangsa Israel dari 12 pengintai pergi mengintai tanah Kanaan, pulang dari mengintai. Dari 12 orang, 10 orang punya pendapat yang sama, yang berbeda dengan 2 orang. 10 orang punya keraguan untuk bisa memasuki tanah Kanaan. 10 orang mulai merasakan bahwa tidak mungkin. Semangat mereka runtuh ketika mereka balik dari pengintaian mereka. Hanya 2 orang yang percaya bahwa tempat itu Tuhan berikan buat mereka. Dan kita harus siapkan hati kita. Tuhan mau di penghujung tahun 2022 ini, mari semua kita evaluasi hidup kita. Kita ada di Kades. Kita punya target adalah tanah Kanaan. Kita punya target adalah janji-janji Tuhan. Kita punya target adalah apa yang Tuhan mau. Itu yang menjadi target kita. Bagaimana kita bisa mencapai target itu? Kuatkan iman kita. Teguhkan iman kita. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Supaya iman kita timbul, supaya iman kita tumbuh, dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Imanmu akan terus hidup, imanmu akan terus bertumbuh. Dan saya percaya ketika kita ada di Kades, kita akan punya semangat yang baru. Karena kita melihat sesuatu yang besar, yang sementara Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Selanjutnya saudaraku, dari padang gurun Sin Kades, bangsa Israel terus berjalan ke Hor. Ada apa di Hor? Di Hor Tuhan panggil Harun. Akhir dari kehidupan Harun terjadi di Hor. Dan firman Tuhan katakan, anaknya Eliezer menggantikan dia. Waktu terus berjalan, saya ingat pujian itu. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Waktu terus berjalan, musim berganti. Ada generasi-generasi selanjutnya yang akan Tuhan percayakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah saya mempersiapkan generasi selanjutnya?
Sudahkah saya mempersiapkan generasi yang harus mengerjakan pekerjaan Tuhan selanjutnya? Saudaraku, minggu terakhir di tahun 2022 saya ada di dalam satu pergumulan yang sangat berat. Saya bergumul untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan dipegang oleh orang-orang yang tepat, bukan orang-orang yang salah. Saya bilang sama Tuhan, dulu 2015 sampai 2016, waktu saya mau angkat kaki dari Namrole, saya terus bawakan satu keluarga yang sangat saya kasihi. Dan saya meyakinkan diri saya bahwa mereka bisa mengerjakan pelayanan ini ketika saya tidak ada. Waktu saya meyakinkan diri saya dan bilang bahwa mereka bisa dipakai Tuhan, mereka akan dipakai Tuhan untuk melanjutkan perjalanan pelayanan ini. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan bilang buat saya, kalau Usi berangkat, Usi tinggalkan pelayanan ini buat keluarga ini, buat si bapak ini, buat si ibu ini, maka pelayanan ini akan selesai. Pelayanan ini akan selesai di sini. Pelayanan ini akan berhenti di sini. Dan kasihan jiwa-jiwa yang sudah Usi ajarkan, yang sementara membangun mesbah-mesbah rumahnya, pasti mereka terhilang. Jawaban saya buat hamba Tuhan itu begini, saya percaya bukan saya yang pilih, tetapi Tuhan yang memilih. Saya jawab begitu buat hamba Tuhan itu. Saya ingat 2016 2 kali hamba Tuhan itu bilang buat saya, Usi jangan tinggalkan pelayanan ini untuk si bapak ini. Dia belum mengerti. Dan menurut saya, dia tidak bisa melanjutkan pelayanan ini. 2016 saya ingat saya mau berangkat kembali ke Dobo. Saya dipindah tugaskan dari Namrole Buru Selatan ke Dobo. Dan waktu hamba Tuhan itu katakan demikian, saya kaget. Ternyata apa yang dikatakan hamba Tuhan itu benar. Waktu saya tinggalkan pelayanan di Namrole untuk dijalankan di bawah kepemimpinannya, semua orang yang Tuhan percayakan untuk dibina, untuk dibimbing, semua hilang sampai hari ini. Tersisa 2 orang. Saya diam dan makanya saya bilang tadi, di akhir tahun 2022 ini, saya bergumul, saya bilang buat Tuhan, tetapkan orang yang tepat, supaya saya tidak salah lagi. Ini jiwa-jiwa yang Engkau kumpulkan. Ini jiwa-jiwa yang Engkau kasihi. Ini keluarga-keluarga di mana Engkau sendiri yang kumpulkan. Saya bertanya buat Tuhan, apakah orang-orang yang saya pilih ini tepat seperti yang Engkau mau? Tuhan jawab satu persatu. Tuhan jawab satu persatu. Saya terdiam dan saya bilang buat Tuhan, kalau begitu jangan saya yang pilih. Mulai hari ini, mulai tahun 2023, Tuhan yang harus pilih, Tuhan yang harus tetapkan. Sementara saya bergumul di penghujung tahun 2022, seorang hamba Tuhan ngomong buat saya dan suami, pelayanan ini akan berhenti ketika engkau kasih untuk si A lanjutkan. Engkau dan suami harus bergumul. Engkau dan suami harus benar-benar duduk di kaki Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan yang besar ini tidak terhenti di sini. Saya dan suami pulang. Saya satu malam tidak tidur. Satu malam saya tidak tidur. Saya mulai tanya sama Tuhan, apa yang salah Tuhan?
Apa yang salah? Apa yang harus dibereskan Tuhan? Bagian mana yang harus dibereskan? Ketika saya renungkan firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan saya. Di Hor, Harun meninggal. Luar biasa cara meninggal Harun, Bapak Ibu. Tuhan bilang naik di Hor dan sampai di Hor kamu akan mati di sana. Harun ikuti apa yang Tuhan mau. Dia pergi, dia naik sampai di padang gurun Hor. Sampai di sana dia meninggal dan bangsa Israel mulai menangisi kematian dia. Saya berdoa supaya semua kita waktu dipanggil Tuhan, kita dipanggil seperti Harun. Ayo, kembali ke sini. Kamu akan pulang ke rumah keabadianmu, keabadianmu. Dan di saat kita dengar itu, kita bilang, Tuhan, saya mau. Tapi ada satu generasi yang sudah disiapkan. Generasi Eliezer. Anak-anak Eliezer. Kita harus siapkan. Untuk menyiapkannya, mari minta dari Tuhan. Siapa Eliezer akhir zaman ini, Tuhan? Di mana generasi-generasi Eliezer ini? Tumbuhkan iman mereka, Tuhan. Tumbuhkan iman mereka. Jadi saudaraku, mari di tempat persinggahan bangsa Israel, di padang gurun Hor, di gunung Hor, Harun menyelesaikan tugasnya di sana. Dan ada satu generasi yang Tuhan siapkan untuk melanjutkan tanggung jawab pelayanan itu. Selanjutnya, setelah generasi itu melanjutkan perjalanan, bangsa Israel kembali melanjutkan perjalanannya. Bangsa Israel dituntun Tuhan melanjutkan perjalanannya. Mereka berangkat dari padang gurun Hor, dari gunung Hor. Mereka pergi ke Salmona. Dari Salmona sampai di Abarim. Dari Salmona sampai di Abarim. Daerah Moab. Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan mulai menggemparkan kehadiran bangsa Israel di tempat yang mereka tuju, yaitu tanah Kanaan. Di ayat 40 dikatakan, Raja negeri Arad, orang Kanaan itu, yang tinggal di tanah Negeb, di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Mulai dari ayatnya yang ke-40 sampai dengan, mulai dari ayatnya yang ke-41 sampai dengan bangsa Israel ada di Abarim, Salmona, Funon, Obot, Abarim. Dan mereka tinggal di Abarim. Tuhan mulai menggetarkan penguasa Raja Kanaan. Di dalam perjalanan kita, seperti yang firman Tuhan yang tadi malam saya bagikan, di ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-34. Terkadang kita hanya singgah sebentar. Terkadang kita hanya datang dan pergi. Apakah itu tidak ada dalam schedule Tuhan? Itu pun ada dalam schedule Tuhan. Tetapi lihat, itu bukan kebetulan. Itu cara Tuhan memperkenalkan kita kepada orang-orang di sekeliling kita.
Itu cara Tuhan membawa kita hanya melewati, melihat, mempelajari. Tetapi tujuan dan sasaran utamanya bukan di tempat yang kita tuju itu. Kita hanya melewatinya. Sampai akhirnya bangsa Israel ada di dekat dataran Moab, di tepi sungai Yordan. Ini bukan tujuan akhir dari bangsa Israel. Tapi ini tempat persinggahan terakhir bangsa Israel sebelum masuk di tanah perjanjian. Sebelum masuk di tempat tujuan akhir mereka. Waktu mereka ada di Abarim, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ajarkan mereka, siapkan dirimu untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Apa yang harus dilakukan di tanah Kanaan? Semua diajarkan dan diingatkan Tuhan waktu mereka melewati tempat persinggahan yang satu sampai ke tempat persinggahan yang terakhir. Saudaraku, kita di dunia ini cuma tempat persinggahan. Tujuan utama kita adalah kekekalan. Selama kita masih ada di dunia, kita harus mempersiapkan diri untuk menuju ke tempat kekekalan. Di dalam mempersiapkan diri menuju tempat kekekalan, itu tidak mudah. Itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Tidak gampang. Perjalanan bangsa Israel ini memakan waktu bukan 1 hari. Bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun. Perjalanan bangsa Israel memakan waktu bertahun-tahun. Sama dengan kehidupan saya dan saudara. Kalau Tuhan percayakan kita sampai besok kita selesaikan tahun 2022 dengan segala baik, kita bersyukur. Kita bersyukur buat Tuhan. Dan kalau Tuhan masih mempercayakan kita menjalani tahun 2023 juga dengan segala baik, jangan lupa, setiap tempat persinggahan ada kuasa Tuhan menaungi kita. Setiap langkah kita, setiap jalan-jalan kita, ada mata Tuhan yang memperhatikan kita. Bahkan Tuhan sendiri yang memimpin barisan kita. Dan Tuhan pula yang menjadi penutup barisan bagi kita. Mari semua siapkan diri di Sungai Yordan. Di tepi Sungai Yordan bangsa Israel tinggal di sana. Sebelum mereka harus masuk tanah Kanaan, bangsa Israel harus melewati Sungai Yordan. Dan Sungai Yordan tidak ada jembatan saat itu. Kembali Tuhan mengeringkan Sungai Yordan untuk bangsa Israel lewati. Waktu mereka melewati Sungai Yordan, ada 12 batu yang Tuhan suruh kumpul di sana untuk jadi peringatan. Saat ini semua kita ada di tepi Sungai Yordan. Kejar perkenanan Tuhan. Bicara tentang Sungai Yordan itu bicara tentang perkenanan Tuhan. Karena di Sungai Yordanlah suara Tuhan keluar buat Tuhan Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semua kita mari siapkan diri. Kita ada di tepi Sungai Yordan. Siapkan diri supaya kita dapat perkenanan Tuhan. Saat kita masuk tanah Kanaan, saat kita masuk tanah perjanjian, Tuhan yang akan menuntun kita. Dia yang akan menyatakan perkenanannya bagi setiap kita. Saudaraku, masuk tanah Kanaan itu tidak mudah.
ada pertempuran yang besar di Yerikho. Setiap langkah ada peperangan di sana. Tapi saya percaya waktu Tuhan membawa kita, Dia Allah pun tidak tinggal diam. Dia akan bertindak bersama-sama dengan kita. Berapa banyak tempat persinggahan yang bangsa Israel lalui? Berapa banyak tempat persinggahan yang bangsa Israel lalui? Mari siapkan hatimu. Terus kejar perkenanan Tuhan. Terus cari perkenanan Tuhan. Karena puncak setiap perjalanan kita adalah perkenanan Tuhan. Ingat persiapan pengangkatan, pengajaran persiapan pengangkatan, dimulai dari Elia berjalan, mulai dari, ada yang ingat? Halo, ada orang? Dimulai dari mana? Dimulai dari Gilgal. Dari Gilgal ke mana? Betel. Dari Betel ke mana? Yerikho. Dari Yerikho ke mana? Akhir dari Yerikho di mana? Sungai Yordan. Jangan lupa Bapak Ibu, ini semua di masa pengangkatan baru lupa bagaimana. Ingat, Gilgal itu bicara tentang rasa percaya kita buat Tuhan. Terus tumbuhkan rasa percaya kita buat Tuhan. Semalam saya sharing sama satu anak Tuhan. Saya bilang buat dia. Dia bilang, saya lagi suka baca Wahyu Nali. Dia bilang, wow keren. Tapi saya memandang dari sudut pandang Yohanes. Dia menderita tidak ya? Dikasih penglihatan seperti itu. Saya bilang, makanya paling enak itu belajar memandang Tuhan dari sudut pandang Abraham. Percaya saja apa yang Tuhan mau bilang, apa yang Tuhan mau suruh bikin, bikin saja. Mengerti atau tidak mengerti, lakukan saja. Dia ketawa setengah, dia bilang, terus nanti ujung-ujungnya kalau Tuhan mau simpan rahasia, Tuhan pikir. Tuhan tidak tenang, aduh kok saya sembunyi rahasia ini ya dari Abraham ya. Kok saya sembunyi rahasia ini dari Abraham ya. Percaya saja buat Tuhan. Dia ketawa sehingga saya bilang, yang paling menderita itu memandang Tuhan dari sudut pandang Musa. Musa memahami apa yang Tuhan mau, tetapi untuk menghubungkan bangsa Israel dengan Tuhan itu penderitaan yang luar biasa. Makanya itu Musa disuruh Tuhan, tulis tempat-tempat ini, tempat-tempat persinggahan ini. Dia pernah kesal sama bangsa Israel, gara-gara dia kesal dengan bangsa Israel, dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tuhan suruh tunjuk batu, dia pukul batu, dia kesal dengan bangsa Israel. Begitu banyak mujizat terjadi, mereka lupa. Mari malam ini belajar dari firman Tuhan yang Tuhan terus bukakan buat kita di dalam Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 49 ini. Tempat persinggahan mereka yang terakhir yaitu di tepi sungai Yordan. Dekat dengan Yerikho. Kenapa dibilang sungai Yordan mesti dekat dengan Yerikho? Ya, kalau secara langsung mungkin memang betul sungai Yordan dekat dengan Yerikho. Tapi rahasia firman Tuhan secara rohani yang Tuhan mau sampaikan di sini begini. Ketika engkau mau ada dalam perkenanan Tuhan, siapkan hidupmu, siapkan dirimu untuk terus ada dalam peperangan. Makanya Efesus 6 bilang bahwa peperangan kita bukanlah darah dan daging. Ini bicara tentang Yerikho, berbicara tentang peperangan rohani. Bagaimana bisa melakukan peperangan rohani? Harus punya mezbah. Harus ada Betel dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk bisa punya Betel harus dimulai dengan dasar percaya. Punya iman yang percaya bahwa Tuhan harus ada. Bicara tentang Gilgal, bicara tentang mereka punya rasa percaya buat Tuhan. Dan di situ mereka harus mulai kembali bangun rasa percaya itu melalui sunat.
pertobatan. Makanya pengajaran dasar tentang percaya kepada Tuhan tidak bisa jauh dari pertobatan. Tidak bisa terlepas dari pertobatan. Bicara tentang pertobatan tidak bisa lepas dari baptisan. Itu satu paket. Itulah yang menjadi pengajaran-pengajaran dasar kita di Mutiara Kasih Karunia. Yang membuat saya sedih, pengajaran ini berulang-ulang kali dan ini menjadi pengajaran dasar. Tapi banyak yang sudah lupa. Ketika ditanyakan lagi sudah lupa, tiba-tiba ada satu lagi anak Tuhan, Kak, banyak loh yang tidak mengerti ini, banyak loh yang tidak mengerti. Saya diam-diam dan saya bilang, ya sudah Tuhan, kalau pengajarannya sudah dilupakan. Cara Tuhan saja yang mengingatkan. Jadi mari jangan lupa, tempat persinggahan bangsa Israel yang terakhir adalah Sungai Yordan dekat dengan Yeriho. Mau menuju kepada perkenanan Tuhan harus siapkan diri untuk terus ada dalam peperangan. Berperang untuk diri sendiri, berperang untuk wilayah-wilayah yang ada. Jadi, Bapak Ibu Saudara semua, berapa banyak tempat persinggahan bangsa Israel yang Tuhan suruh Musa harus catat. Dan luar biasa malam ini ketika Musa sudah mencatatnya, Tuhan bukakan rahasia ini untuk kita. Tuhan bukakan rahasia ini untuk kita. Dari saya kecil sampai saya besar ini, saya belum pernah dengar hamba Tuhan khotbah firman Tuhan yang ada di dalam Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 49. Saya belum pernah dengar khotbah Bilangan pasal 33 ayat 4 sampai 49. Dan saya bersyukur malam ini kebenaran ini Tuhan bukakan buat kita di penghujung tahun 2022 ini. Kalau saya lihat di catatannya Mama Sandi, ternyata ini pernah dibukakan oleh Tuhan buat kita tahun 2021, tapi tidak semuanya. Bulan Januari tahun 2021, tapi tidak semuanya. Nah, kesimpulan dari Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 49. Apa yang Tuhan mau untuk kita ketahui lewat firman ini? Yang pertama, setiap tempat yang kita lalui, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Seberapa berat tantangan, seberapa berat masalah, seberapa berat pergumulan kita, Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan tanpa batas tetap menjadi bagian kita. Itu poin pertama dari pengajaran tentang tempat-tempat persinggahan bangsa Israel. Poin kedua, terkadang Tuhan membawa kita berjalan melewati jalan-jalan yang sulit, melewati jalan-jalan yang tidak mudah. Tujuannya supaya Dia menyatakan kemuliaannya atas kita. Supaya Dia menyatakan kebesarannya atas kita. Poin yang ketiga, di setiap perjalanan kehidupan kita, kita punya tempat persinggahan masing-masing. Mungkin tahun 2022 tempat persinggahanmu adalah lembah kekelaman. Mengucap syukurlah. Tahun 2023, saya percaya tempat persinggahanmu adalah istana. Kalau tahun 2022 tempat persinggahanmu adalah istana, jangan takut kalau tahun 2023 Tuhan bawa engkau menuju ke tempat persinggahanmu yang adalah lembah kekelaman. Mau di istana, mau di lembah kekelaman, mau dimanapun, Tuhan tetap ada. Setiap tempat persinggahan punya cerita dan kesaksian. Poin yang keempat, belajar dari Bilangan pasal 1 sampai 49. Ketika Tuhan tuntun, ketika Tuhan pimpin, jatuh bangun pertumbuhan iman kita ada.
Tapi Tuhan tidak mau kita jatuh dan tertinggal di dalamnya. Lihat bangsa Israel. Dalam setiap perjalanan mereka, ada masa di mana mereka bersungut-sungut. Ada masa di mana mereka taat. Ada masa di mana mereka mau melakukan kehendak Tuhan. Ada masa di mana mereka tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Kita belajar dari bangsa Israel. Jatuh bangun bangsa Israel tidak membuat kasih sayang Tuhan, kesetiaan Tuhan berkurang sedikit pun. Dia tetap menyatakan kasih sayangnya. Dia tetap menyatakan kesetiaannya bagi mereka. Seberapa jahat perbuatan mereka di hadapan Tuhan, kasih sayangnya mempermalukan segala kejahatan mereka. Seberapa banyak ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, kesetiaan Tuhan mempermalukan mereka di hadapan Tuhan. Mari jangan ikuti hal-hal yang salah dalam hidup kita. Ambil yang benar. Semalam ada beberapa orang hubungi saya. Kak, kalau bersaksi, jangan tunjukkan sisi kelemahan. Saya bilang, kalau saya tidak tunjukkan sisi kelemahan, semua orang akan berpikir saya kuat dan itu kejatuhan yang sangat mengerikan. Kamu bertobat. Mari semua kita belajar dari Tuhan Yesus. Kekurangan kita ada, kelemahan kita ada. Belajar dari apa yang Paulus katakan. Justru dalam kelemahan kita, kekurangan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Oleh karena itu dia lebih suka bermegah dalam kekurangan dan kelemahannya. Poin yang kelima, kita belajar di setiap tempat di mana kita ada, Tuhan sementara memperkenalkan umatnya. Seperti yang bangsa Israel alami. Di setiap tempat yang mereka singgahi, Tuhan sementara memperkenalkan umatnya. Mari saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tempat persinggahan kita di tahun 2022 mungkin banyak. Tetap kuat, tetap berpengharapan di hadapan Tuhan, tetap bawa pengucapan syukur kepada Tuhan. Tahun 2023 akan kita masuki dengan segala sukacita, dan saya percaya kalau 2022 bisa terselesaikan dengan segala baik, tahun 2023 pun kita akan jalani dengan semangat yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, keberanian yang dari Tuhan, dan dengan terobosan yang baru yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.